Halo teman-teman drakorku, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini. Yuk, langsung kita mulai alur cerita Hometown Caca-Caca episode 1. Di awal scene kita ditunjukkan sebuah desa. Tapi aku penasaran nih teman-teman, kenapa ada kapal ya di atas gunung? Kemudian ada pemeran utama wanita yang sedang jogging. Lalu kembali ke apartemennya dan bertemu dengan ibu-ibu di lift yang ternyata mereka tinggal di satu lantai yang sama. Ibu ini sangat ramah, tapi menurut aku cenderung kepo. Nanya udah nikah atau belum, kerja di mana, dan wanita ini menjawab kalau dia pegawai perusahaan. Scene berpindah ke klinik gigi Poyan, dan ternyata pemeran wanita ini adalah dokter gigi Yoon Hye Jin. Di sana sudah ada pasien yang menunggu, dan ternyata pasiennya ibu yang ada di lift tadi pagi, dan mereka sama-sama kaget. Ibunya bilang, katanya kamu pegawai, ternyata dokter gigi. Selesai melakukan perawatan, dokter Hyejin dipanggil nih sama dokter kepala kliniknya. Mereka berbeda pendapat dan melakukan perawatan sama pasien tadi. Kalau dokter Hyejin melakukan perawatan yang memang dibutuhkan pasien, sedangkan dokter kepala klinik menyarankan perawatan yang sebenarnya belum perlu dan biayanya sangat mahal. Sampai suatu hari pasien dokter Hyejin diambil alih nih sama dokter kepala kliniknya dan akhirnya terjadi deh perang di antara mereka. Menurut aku scene ini lucu banget deh teman-teman. Sampai akhirnya dokter Hyejin memutuskan untuk berhenti bekerja di klinik gigi Poyan. Malam setelah berhenti bekerja, dokter Hyejin bertemu temannya. Sebelumnya, dia membeli sepatu dulu yang sudah lama dia suka dan berharap dengan sepatu itu dia bisa berjalan ke tempat yang lebih baik. Tapi tagihan kartu kreditnya bertambah banyak, sedangkan dia sudah berhenti bekerja dan ingin melamar ke klinik besar lainnya. Dan mereka minum-minum deh sampai mabuk. Keesokan hari setelah sadar dari mabuknya, dokter Hyejin kaget dong karena sudah mengunggah semua unek-uneknya di komunitas dokter gigi. Mau dihapus tapi lupa passwordnya. Hampir 2 minggu setelah berhenti bekerja dan memasukkan lamarannya ke klinik lain, tidak ada klinik yang mau menerima karena tindakannya tersebut. Hari ini ternyata hari ulang tahun mamanya Hyejin nih teman-teman. Dan scene berpindah ke sebuah desa, di mana kita bisa melihat pemeran utama pria bernama Dushik. Bisa dilihat ya teman-teman, Dushik ini orangnya sangat ramah dan suka menolong. Sepertinya semua orang di desa kenal dengan Dushik. Hyejin datang nih dengan sepatunya yang cantik dan mahal ke desa tempat dimana dia dan kedua orang tuanya pernah foto saat Hyejin masih kecil, sambil duduk-duduk di tepi pantai mengingat masa lalu. Dan di sana sepertinya ada Dushik juga teman-teman, lagi main selancar. Hyejin jalan-jalan mengitari pantai sambil menelpon ayahnya, tapi sepatunya nggak dibawa dan pas balik-balik sepatunya udah nggak ada. Dan ternyata sepatunya ditemukan secara nggak sengaja sama Dushik, tapi cuma sebelahnya aja karena sepatunya ngikut papan selancarnya Dushik. Dan lucunya Hyejin minta Dushik buat cariin pasangan sepatunya yang hilang. Ada-ada aja ya si Hyejin. Tapi karena Dushik kasihan sama Hyejin, jadi Dushik pinjamin sandal toilet restoran Sashimi Hwajong. Tapi kenapa sandal toilet juga ya? Sambil berjalan ke parkiran mobil, Hyejin melihat ada 2 anak. Anak perempuan menangis sambil memegang gigi yang lepas. Ternyata gigi temannya yang laki-laki, karena dia memukul temannya dengan tas sepatu miliknya. Lalu Hyejin membantu anak laki-laki ini karena dokter gigi jaraknya 30 menit dari desa mereka. Scene berpindah ke restoran Sashimi Hwajong. Di sana ada seorang ibu pemilik restoran yang sedang berbicara dengan mantan suaminya. Yang ternyata mereka ini adalah orang tua dari anak yang giginya lepas tadi. Nama anak ini Ijun. Mereka melihat ada perban di mulut anaknya dan bertanya, siapa yang memasang? Lalu dokter Hyejin memperkenalkan diri dan mengatakan dia sudah merawat luka anaknya. Tapi ibu pemilik restoran heran, kenapa dokter Hyejin memakai sandal toilet restorannya? Dan siapa yang memberikannya kepada dokter Hyejin? Karena dokter Hyejin sudah membantu anaknya, ibu pemilik restoran menraktir dokter Hyejin makan di restorannya. Akhirnya Hyejin makan, ditemani dengan ibu pemilik restoran. Ternyata Hyejin sudah 3 kali ke desa Gongjin. Desanya sangat bagus ya teman-teman. Semoga suatu saat kita bisa pergi ke sana juga. Tapi sayangnya di desa ini tidak ada dokter gigi. Jadi ibu pemilik restoran menawarkan supaya dokter Hyejin mendirikan klinik di Gongjin.
dan pasti pasiennya sangat banyak, dan dia akan membantu untuk mencarikan lokasi yang bagus. Tapi Hyejin berpikir tidak mungkin membuka klinik di pedesaan. Saat Hyejin ingin kembali ke Seoul, mobilnya tidak bisa hidup dan HP-nya tidak ada sinyal. Lalu Hyejin masuk ke sebuah kafe untuk memesan minuman dan ternyata kafe ini milik penyanyi Oh Hyun, tapi Hyejin tidak mengenalinya. Ketika ingin membayar kopi dengan kartu, mesinnya sedang bermasalah, sedangkan Hyejin tidak ada uang tunai. Lalu Hyejin ke ATM dan di sana mesinnya pun bermasalah juga. Untungnya Dushik segera datang. Dan di sini Hyejin ingin meminjam uang 4.000 won kepada Dushik. Tapi bukannya meminjamkan, Dushik malah membawa Hyejin bekerja membersihkan cumi-cumi untuk mendapatkan uang. Akhirnya Hyejin membersihkan perut cumi dengan nenek-nenek desa Gongjin. Tapi Hyejin selalu diceramahi. Apa yang dia buat gak ada yang benar di mata nenek-nenek ini. Kasian banget ya Hyejin, teman-teman. Setelah bekerja 3 jam, Hyejin mendapat upahnya nih teman-teman. Lalu dia menitip 4.000 won untuk diberikan ke pemilik kafe tadi. Dan Hyejin ingin meminjam mobil Dushik untuk menghidupkan aki mobilnya. Tapi ternyata masalahnya ada di ban mobilnya yang terkena paku. Sedangkan bengkel mobil sudah tutup dan baru buka besok pagi. Akhirnya Hyejin bermalam di sauna desa Gongjin. Saat ingin membeli makanan, ternyata pelayannya Dushik lagi dong teman-teman. Lucu banget ya, di mana-mana ada Dushik. Setelah selesai bekerja, Dushik dapat kabar nih teman-teman, bahwa pergelangan kaki nenek Gamri terluka. Lalu Dushik membantu mengompres pergelangan kaki nenek Gamri. Bukannya beristirahat, nenek Gamri malah ingin ke pusat warga senior untuk menonton TV ramai-ramai di sana. Akhirnya Dushik menggendong nenek Gamri ke pusat warga senior. Sepertinya Dushik sayang banget sama nenek Gamri ya teman-teman. Ternyata Dushik ingin membalas budi karena setelah kakek Dushik meninggal, nenek Gamri sering memasak untuk Dushik. Keesokan paginya, Hyejin pergi mencari Dushik dan ternyata Dushik lagi melelang ikan. Melihat itu, Hyejin langsung senyum-senyum. Hyejin ingin bertanya, apakah di sekitar sana ada bengkel? Ternyata jaringan sudah kembali normal. Dan Hyejin langsung menelpon servis mobil panggilan. Setelah mobilnya selesai diperbaiki, Hyejin kembali pulang ke Seoul. Dan ketika di jalan pulang, dokter kepala klinik menelpon Hyejin, menyuruhnya untuk kembali bekerja di kliniknya karena tidak ada klinik yang mau memperkerjakan Hyejin. Mendengar itu, Hyejin kesal dan bilang kalau dia ingin buka klinik sendiri. Dan Hyejin langsung memutar balik mobilnya menuju Gongjin. Sesampainya di Gongjin, Hyejin langsung menemui ibu pemilik restoran sashimi dan mengatakan ia akan membuka klinik gigi di sini. Lalu, ibu pemilik restoran mengantarkan Hyejin menuju agen properti untuk mencari rumah dan klinik. Yang ternyata, agen properti itu Dushik lagi teman-teman. Sampai Hyejin bertanya, siapa Dushik sebenarnya? Dan Dushik menjawab, aku Hong Banjang. Dan episode 1 pun bersambung. Di akhir cerita episode 1, ternyata Dushik sudah melihat dan memperhatikan Hyejin loh teman-teman. Saat Hyejin di pantai, saat menolong anak-anak, dan saat Hyejin bekerja membersihkan cumi-cumi. Wah, jadi makin penasaran nih episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di episode 2. Semoga teman-teman drakorku sehat dan bahagia selalu ya. Jika suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share. Terima kasih.